Tema yang seringkali diangkat dalam film layar lebar adalah cerita mengenai manusia licik yang memanfaatkan orang lain atau suatu kumpulan masyarakat dengan cara-cara yang tidak adil, seperti mencuri ide dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri, atau mengambil hasil kerja orang lain sebagai karya dirinya, ataupun mengambil keuntungan pribadi melalui celah momentum di setiap situasi chaotic. Orang licik ini sulit dikenali karena mereka sangat terampil dalam memainkan peran, seolah-olah mereka berpakaian dengan jubah kelinci yang manis dan lucu, tetapi sebenarnya hati mereka seperti serigala yang siap untuk menyerang pada saat siapa saja manusia yang lengah. Orang tipe ini biasanya berada di level middle management dan memiliki atasan lain di atasnya. Mereka akan berpura-pura baik dan memihak kepada seseorang, membuat orang tersebut merasa percaya dan tergantung pada mereka. Namun ketika di saat terjadi perselisihan, orang licik ini tidak peduli dan bahkan berada pada kubu berseberangan, baik antara individual atau komunitas besar dan manajer lain. Orang licik ini akan memainkan peran sebagai pelindung orang lain, membuat orang lain semakin mempercayainya, dan orang-orang yang termanipulasi bisa memberitahukan segala yang bisa menjangkup tersebar luas. Bahkan sampai hal-hal yang bersifat pribadi ikut dicari-cari. Namun, di sisi lain, orang licik ini juga bisa dekat dengan pihak lawan dan mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk keuntungannya sendiri. Selama sasaran ini masih dibutuhkan dan patuh terhadap orang licik, maka posisi sasaran akan terjamin. Namun, jika sasaran menolak permintaannya atau berbeda pendapat dengan keras, maka orang licik ini bisa menjadi sangat marah dan menggunakan informasi yang dimilikinya untuk menyerang sasaran. Untuk menghadapi orang licik seperti ini, ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Pertama, jangan membantah orang licik, karena selama ia merasa bahwa sasarannya masih berada di pihaknya, maka orang licik tersebut akan melindunginya. Kalaupun kuping sudah panas dan ingin membantahnya, namun melihat posisimu yang di atas jauh dari si orang licik, bantah dari pihak kedua atau ketiga. Jangan terjun langsung, karena itu akan membuat posisimu turun. Kedua, jaga jarak dan jangan terlalu dekat dengan orang licik. Hindari menceritakan masalah pribadi atau ide-ide sebelum waktunya tepat. Kalau kasih kisi-kisi agar penasaran itu bagus, makin membuatnya jengkel. Ketiga, sibukkan diri dengan tugas-tugas yang lebih baik. Selama kamu masih hidup dan kuota umur mulai menurun, tidak ada waktu untuk memikirkan bahkan memusingkan orang-orang licik. Kalaupun mau, cukup sekelibat saja, jangan lama-lama. Waktu Anda lebih baik digunakan untuk sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Ngurusi orang licik hanyalah membuang-buang energi. Biarkan mereka mengambil karma yang diciptakan. Biarlah ia bertarung dengan sesama posisinya. Anda buat karma yang lebih positif. Namun, langkah-langkah ini seharusnya juga diterapkan kepada orang-orang yang gampang banget terpengaruh provokasi, karena tidak dapat dipastikan apakah orang yang Anda lihat justru melakukan hal yang sama seperti orang licik.